Halo guys, ketemu lagi bersama saya Sus ya. Nah, jadi kali ini aku akan membahaskan sebuah event upcoming yaitu di tanggal 21 Desember. Nah, jadi ada beberapa hal yang terkait untuk di event minggu ini adalah Fest dan Pasar Festival tahun ini ya. Jadi kita udah siapin untuk besok. Jadi kita lihat di hadap ke layar ya. Nah, jadi seperti yang kalian lihat di sini ada event yang kayak gini, ya, Denpasar Festival yang akan menuju ke 18 ya kalau nggak salah. Kadang aku juga nggak perhatiin dari logonya, tapi emang bener sih cuma sejauh ini ya tahu lagi gimana. Kalau kalian ada di sini ada beberapa acara yang kalian lihat di sini tampilannya memang begini ya. Dari coach klinik, habis itu ada ngopi, ada karaoke kontes, tapi ada beberapa juga ya ada promosi juga adanya, ada lomba stand UMKM, ya mungkin ada beberapa juga ada rekap, ada fashion show, terus ada penampilan untuk apa namanya pembukaan. Tapi ini besok ya guys ya, ingat. Terus habis itu ada beberapa juga untuk ruang kon kontemplasi, edukasi dan transformasi untuk Denpasar. Tapi ini yang diumumin buat yang kemarin berarti ya. Iya, ya berarti memang nggak salah. Nah, untuk lakukan yang tidak lakukan selama Denfest, akan bisa baca terlebih dahulu. Ya, minimal ini ya. Datang lebih awal dan nikmati seluruh rangkaian kegiatan di Festival Denfest. Nah, gunakan pakaian yang sopan dan nyaman, oke. Dukung UMKM lokal Denfest dengan berbelanja makanan hingga produk ceria di UMKM Denfest. Dan menjaga kebersihan dan memilah sebelum membuang sampah. Nah, jadi kalau ku ingetin, di beberapa tempat minimal semua ada sampah di beberapa tempat lokasi tersebut. Nah, berikutnya untuk rekam dan bagikan momen keseruan dan fest bersama orang tersayang. Ya, seperti itu. Mungkin kadang perlu untuk hashtag dan fest. Ya, biasanya begitu. Atau Denpasar Festival. Nah, yang tidak boleh lakukan ini ada 4 ya. Pertama, mengganggu jalannya kegiatan festival. Ya, kalau ada yang ngalang ataupun mengganggu, sebaiknya ya diusir dari festival itu. Soalnya kalau ada yang mengganggu ataupun salah satu oknum yang lewat, ya pasti bakal ditegur yang punya acaranya. Seriusan, itu. Terus yang kedua, membawa barang terlarang, misalnya senjata tajam, narkoba, dan minuman keras secara ilegal, seperti itu. Nah, habis itu, meninggalkan atau tidak memilah sampah sebelum dibuang. Tapi ada beberapa pengecek ataupun karena keamanan ataupun kebersihan, biasanya dicek dulu ya, ada orang nggak itu yang membuang sampah sembarangan. Ya, minimal dicek ya, di seluruh beberapa di area di sana. Jadi tolong. Yang terakhir, merusak dilarang merusak fasilitas umum atau properti festival. Ya seperti itu. Ya aku udah ingetin itu aturannya. Mungkin kalau udah baca lakukan dan tidak lakukan ya, kayak don'ts begitu. Nah di sini kita lihat ada foto competition ya. Kita lihat dari sini ada visual storytelling at festival. Terus juga ada yang dari street photographer ya. Ini kalau bisa ikutin sana ya, buat fotografer sana tolong diikuti atau terserah kalian. Terus habis itu ada sang kreatornya dari Marmar Hera Yuki ya, Yuti ya kalau salah gue itu. Nah untuk dari sejauh ini, untuk kalian bisa baca infonya dulu dari sekarang ya. Kita lihat dulu dari lokasinya. Dari sini kan dari keterangannya untuk jalan ditutup tanggal 16 sampai tanggal 23 Desember. Kalau dari sini udah jelas ya, ini udah baca ya. Ini sesuai jam dan tanggal 19 ini dan hari ini ya, untuk peserta untuk loading barang ke stand ya atau UMKM-nya. Tapi untung nggak hujan ya. Tapi semoga aja kalau hujan atau nggak hujan tergantung kondisi. Tolong ya. Terus untuk tanggal 20 dan 23 Desember ini pelaksanaan acara di Denfest ke-8. Benar ada 18, dugaanku benar. Terus tanggal 20 buka tutup Jalan Udayana ke Surapati
akan dilakukan secara situasional. Jadi tanggal 20 ini udah bakal tutup jalannya, jadi ya lebih baik cari jalan yang lain ya, ingat ya guys ya. Tolong banget. Terus habis itu beberapa loading zone, ada nunggu barang. Loading zone ini biasanya di sekitar sini sih harusnya, dan nunggu barang. Atau nggak ada beberapa lainnya juga. Jadi gue cek lagi. Habis itu lalu lintas saja normal ya, seperti itu ya aturannya. Nah, di sini untuk area parkir motor dan mobil. Nah, untuk motor ya, ini di depan Museum Bali, ada di Jalan Durian, di Jalan Kartini, Jalan Kapten Agung. Biasanya aku parkirnya di Jalan Kapten Agung di dekat rumah temanku. Mungkin dia bakal parkir di sana. Jadi jujur aja, dekat rumahku udah masih mending daripada ke tempat parkir lain. Jauh banget. Mending di situ. Di situ adalah Jalan Sugiatnya di sisi utara, Sumatera, Kaliasem, Arjuna, Geraha Suci. Jauh banget anjir. Buset dah. Bisa-bisanya jauh ke situ tempat paket. Black. Di situ Baliton sisi selatan, Kapten Mudita di parkir Lokitasari ya di Jalan Tamrin. Mungkin masih bisa. Mungkin sekitar itu agak rada jauh ya. Habis itu Jalan Sumatera di sisi timur. Oke. Fine. Nah, habis itu untuk area parkir khususnya buat mobil ya, buat mobil. Di Gedung Golkar, di Dinas PU, habis itu di Gedung Merdeka, seperti itu. Nah, di sini kita lihat ya, ini udah kalian baca udah lewat ya. Tapi yang hari ini ya, ada resik untuk pementasan di sekitar Jalan Surapati, Monumen Patung Puputan mulai dari jam 6. Ini jam berapa sekarang? Iya, jam 6.40 ya. Berarti udah mulai ya, mau cari jalannya. Nah, di sini untuk besok ya. Besok. Terkait malam inaugurasi pembukaan Denfest 18 di Jalan Udayana sampai ke Jalan Surapati akan dilakukan buka tutup secara situasional. Mohon mencari jalan tertib lain. Nah, ini yang kita lihat ya. Kalian baca dulu ya. Penutupan dilakukan dengan sehubungan pelaksanaan dan pasar festival ke-18 diantaranya di Jalan Gajah Mada sisi timur setelah Bank BNI hingga kawasan Catur Muka, dan Jalan Veteran sisi selatan ke simpang ke Jalan Durian dan Jalan Karna. Oke, alternatifnya jalan itu ya. Oke, paham. Ya, itu ya sekilas yang kalian lihat. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah cost wall comparison. Jadi ini bakal ramai, tapi karena ini beberapa yang akunnya mulai di collabing, tapi mungkin nggak berapa juga yang selainnya juga anak-anak SMP, SMK, SMA, semua umur dia bakal datang ke acara cosplay. Jujur aja, ini kenapa yang pihaknya yang ngadain ini adalah Utopia sama yang KWB. Nah, ininya abis lah event pasti nggak tahu nih Pak apa yang terjadi ke depannya. I don't know, bener-bener nggak tahu. Mari kita lihat ya. Kalau lihat di sini, ini dari Utopia sama KWB-nya ya. Nah, untuk jurinya adalah Nora Luna sama Luis, dan MC-nya adalah Dimos. Dan di sini performernya SOS loh. Mungkin ini durasi waktunya nggak begitu banyak, cuma di performnya cuma satu aja, seperti itu. Dan di sini untuk minggu ya, ingat minggu tanggal 21 Desember mulai dari jam 2. Tapi kita nggak tahu, kita udah lihat di hari-hari apa yang kita lihat di berapa. Nanti kita lihat di akhir video. Di lokasinya dipakai adalah patung Catur Muka di lapangan Puputan Denpasar. Tapi ingat, kita lihat di bawahnya, mohon datang sebelum jam 1. Oswal akan diadakan pada jam 2. Ya, paham ya. Untuk juara satunya di sini adalah 750.000, habis itu juara 2 550.000, habis itu juara 3 400, seperti itu. Dan ini kalian bisa baca ya sendiri ya, kita lihat ya. Akan dibuka baik secara online maupun offline. Lebih tepatnya adalah hari AOTS. Nah, jadi masalahnya kalau aku lihat beberapa dari teman-teman kalian yang mau ikut cosplay secara online, tapi mungkinan lebih baik ya kita akan daftar di OTS saja. Soalnya kalau daftar lewat online kayaknya sih
dia nggak bakal sempat ngadirin waktu untuk daftar di online. Itulah kenapa itu terjadi. Dan ini memang fakta ya guys, ini tolong, ini memang sesuai dalam lapangan fakta. Habis itu peserta yang mendaftar secara offline diharapkan untuk mendaftarkan diri langsung ke panitia yang berada di ruang ganti cosplay. Dan ruang ganti cosplay itu mungkin aku akan cari tahu dulu. Ya, mereka lombanya bakal di mana dia taruh. Mungkin tahu aja nanti. Untuk pendaftaran cosplay competition akan ditutup jam 2. Biaya pendaftaran adalah gratis. Waktu tampil untuk setiap peserta maksimal 1 menit. Ya, sesuai untuk event nasional. Cosplay-nya emang jadwal durasi waktu itu emang 1 menit. Maksimal ya, maksimal. Tapi dari itu akan dikenakan pengurangan nilai. Ya emang itu terjadi sih, pengurangan nilai. Nanti gua akan bakal upload, tapi kemungkinan tapi siapa yang rekam? Aku gak tahu. Mungkin itu kalau dari permintaannya dari perwakilanku atau aku yang ke sana, nanti aku bakal cek. Lihat aja nanti. Search anjing. Habis itu, peserta diharuskan datang dan ada di backstage di tepat waktu. Dan habis itu, untuk rules competition, badge akan disediakan oleh panitia. Peserta tidak diperkenakan untuk menggunakan badge sendiri. Dilarang keras menggunakan properti apapun dengan bahaya tinggi, termasuk api dan peledak, dan berpotensi mengotori panggung pada saat post-wall, termasuk diantaranya jenis konfeti dan berbagai jenis liquid kayak fat float dan balon cabut seperti itu. Dan di situ yang terakhir, dilarang melakukan aksi berlebihan seperti melompat. Nah ini yang kalian tahu ya, kalau ada yang lompat jangan melompat anjing. Susah, jangan melompat. Habis itu, aksi apapun yang membahayakan kelengkapan panggung, seperti yang sound system, banner, dan sebagainya. Dan juri serta pengunjung lainnya, pelanggaran ini akan dikenakan tindak keras alias diskualifikasi langsung di tengah perlombaan berlangsung dan peringatan secara pasca lomba seperti itu. Dan segitu aja informasi kali ini, yaitu yang kalian udah lihat sendiri kayak gini peraturannya. Mungkin ada beberapa yang lain juga, ada yang dari panggung musik, habis itu ada yang ya kita lihat dulu kalau kalian mau kunjungi UMKM apa, akan bisa baca ya. Nah dari sini, dari yang kalian kunjungi UMKM ya, lihat ya. Dari heritage-nya di sini adalah beberapa yang lain juga, mungkin udah dapat sampai di 28 UMKM. Ya ini mah terbatas ya guys ya, yang terpilih. Dan di sini kita lihat dari kuliner juara ini dari Denfest yang tahun lalu adalah mangkukul, ada nasi lawan ento sama tira ribs. Oh daging ya berarti ya. Walai, ya mungkin juga sih. Wow. Dan habis ini adalah kuliner kekinian, kalian bisa baca. Ini ada berapa, sekitar 28. Ya benar 28. Tapi di sini yang berbagai minuman ya. Kalau terkinian ini termasuk minuman ya atau drink seperti itu. Tapi ada juga yang dimsum, makanan kayak cemilan ya biasanya rata-rata. Berarti kemungkinan cemilan sama minuman. Oke? Paham ya? Kalau ada keledai pasti ada. Ini ayam juga ada. Terus itu juga beberapa yang lain juga ya, sushi, ada dimsum, kitchen, ya makanan lah berupa kayak gini lah. Terus di sini untuk kopi, kopi ada BK Artisco Diam, Potion Coffee and Milk, ada milk. Ya beberapa yang lain juga ya guys ya. Wah banyak juga cuk. Dan di sini untuk produk Geria ada 23 UMKM. Yang untuk kategori yang Geria Passion Agro, yang tadi aku sebutin itu apa ya? Yang kuliner kopi. Oke. Ini juga ya, ini sama juga tapi ada 2 ya. 2 halaman. Dan banyak banget untuk produk fashion sebesar 54. Wow, sumpah itu gede banget anjir. Yang ini fashion lebih gede ya, nggak tahu kenapa ini pakaiannya banyak banget yang bakal di pasar ke dan pasar festival ya. Sejauh ini ya lumayan worth it lah.
Tapi kita lihat dulu, kita akan keliling ke sana. Aku bakal bikin vlog di Denfestnya nanti. Kita lihat ya. Dan habis itu ada produk agro ya. Seperti kalian lihat di sini ada 13 UMKM. Ya kayaknya habis itu ada kayak beberapa lainnya juga. Mungkin ada beberapa kalian bisa cek nanti ya. Untuk panggung musik ada beberapa lain juga. Ada tradisi, habis itu ada juga ya perjalanan menu. Ya beberapa lain juga sih. Ya itulah sejauh ini. Dan mungkin ada beberapa yang juga ya udah jelas ya guys ya. Ya. Nah, jadi kita akan bahasin untuk rundown kali ini di acara D1. Kalian lihat dulu sebentar ya. Nah, di sini untuk tanggal 20 kita lihat di sini untuk dibuat beberapa ya. Dari jam 2 di sini untuk workshop dan lomba fotografer. Dan di situ ada Balawang Musik Training Center, dan di situ ada balai banjur di Widya Bakti di panggung budaya. Tapi mungkin ada 4 jenis ya panggung yang akan dipakai di sana. Dari Catur Muka, panggung musik, habis itu panggung budaya sama Watilan Museum Bali. Ya, itu ada beberapa yang kalian lihat ya, 4 panggung yang kalian harus perhatiin di cari posisi yang lebih nyaman di mana. Tergantung kalian sendiri. Ya. Nah, untuk catur muka ini, untuk pembukaan kita akan mulai dari jam setengah 7 sampai jam setengah 8. Dan habis itu untuk di panggung musik ya, di band Asta bercerita beberapa ada popis, Meska, habis itu ada kolaborasi band Triple X ya sama Dio Sinatra. Oke, dia itu panggung musik. Yang panggung budaya digantung dari suara, kubu barong, habis itu sebuah suara, ada sebuah badut, ya seperti itulah. Terus berikutnya untuk day 2 ini kayak gini ya, catur muka. Nah di sini kalian udah baca ya, udah inget ya, ingat acaranya mulai dari jam 2 sampai jam 4. Tapi kita sudah tanggawa dari jam 1 ya, jam 1 siang sampai jam 4. Mungkin kalau ngaret, kita nggak tahu apa yang terjadi, I don't know. Terus habis itu untuk berikutnya di panggung musik ada Kasufusa, Verena Band, habis itu ada Super Beat, tapi itu juga ya White sama Sunset Dealer. Nah untuk panggung budaya di sini ada Kocak Lebah, Kata Nada, habis itu ada tulisan Dadong di Sanggup, habis itu sisanya itu aja sih ya, itu aja. Ya udah lihat ya kayak gitu ya. Habis itu untuk day 3 bisa seperti ini nih. Nah, ini lebih ke panggung musik untuk Warma Dewa, habis itu Baro Bangkung, terus habis itu adalah sisanya fashion show. Ya, ini hari Senin ya guys ya, hari Senin. Era musik klasik, habis itu ada Gada Bernamaan, Manik Mentu, Nubana Sandi, Taksu Bravo, ada itu aja. Dan itu aja. Dan untuk hari keempat, bentar. Seperti ini ya guys ya. Untuk penggelaran pembaruan ini hari terakhir ya guys ya, ingat hari terakhir. Ada Sekat Tembiring, ada tari pendek, pengguyuban Bali, sama tari barongsai, pengguyuban inti Bali. Dan untuk bandnya di sini cuma ada puncaknya guys ya. Tapi ada beberapa juga yang lainnya, banyak banget anjir, susah. Catur muka yang lebih banyak di hari terakhir. Ya nggak salah kan? Dari tari-tarinya, dari kesenian Bali itu emang dapat esensinya begitu loh, seperti itu. Dan di sini panggung musik, di sini kita lihat ya itu aja ya. Misalnya track untuk track ini ya, dari ke sini nan, ke Jawa, Suara, ya seperti itu ya. Dari Juni Agung, Road Band, Menjung Bintang, seperti itu. Udah, itu aja ya. Udah lihat dari sejauh ini ada beberapa hal yang terkait untuk event berikutnya. Mungkin kita lihat ya nanti ya. Ini kayak gini ya. Privas lolos kurasi tenar di tahun selanjutnya. Ya, ada yang lolos berarti ya. Nih kalian baca sendiri guys ya. Seperti itu. Paham ya guys ya? Paham ya? Itu aja pembahasan kali ini. Ini udah beberapa yang kita lihat artikel yang ya mungkin lihat di postingan yang di sana. Ada beberapa yang kita lihat dari isinya banyak banget ya. Mungkin aku nggak bisa ngejelasin satu persatu. Mungkin udah cukup aja ya pembahasan kali ini untuk di Denpasar tahun ini. Ya itu aja pembahasan kali ini. Kalau gitu aku akan kirim. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Sampai ketemu lagi di see you next time and bye-bye.